Annyeonghaseyo. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS Topic Reading 16. Langsung saja kita bahas 여러분. 이래서 이번 그림을 보고 알맞은 단어나 문장을 고르십시오. Lihatlah gambar berikut lalu pilihlah kalimat atau kata yang tepat. 1번. Di sini ada gambar kalung. Mari kita artikan. Nah, opsi pertama 팔찌. 팔 itu lengan, maka 팔찌 gelang. Option kedua, 귀걸이. 귀 itu telinga, maka 귀걸이 anting. Option keempat, 목걸이. 목 itu leher, maka 목걸이 kalung. Option keempat, 반지, cincin. 정답은 3번입니다. 목걸이, kalung. 2번, di sini ada gambar orang makan. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, makan itu adalah siksahada. Maka ketika teman-teman ujian, teman-teman nggak usah artikan satu-satu. Langsung menuju kata makan itu di sebelah mana? Oh, ada di opsi keempat. Caranya seperti itu jika posisi kita sedang ujian. Tapi karena kita masih belajar, mari kita lanjutkan dari opsi 1 sampai opsi 4. 손을 씻습니다. mencuci tangan. Jadi 손 itu tangan, 씻다 itu mencuci. Opsi kedua, 김밥을 먹습니다. makan kimbap. Opsi ketiga, 날씨가 덥습니다. 날씨, cuaca, 덥다, panas. 날씨가 덥습니다. cuacanya panas. Opsi keempat, 점심을 식사를 합니다. 식사를 합니다. makan, 점심, siang. 정답은 4번입니다. 점심 식사를 합니다. makan siang. Next, 3번에서 4번 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. 3번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berkaitan dengan kosakata berikut? Jadi, 관계 있는 것 itu artinya hal yang berkaitan. Nah, dalam kotak ada kata bohong, asuransi, maam, hati, jam, tidur. Opsi pertama, 가입하다. 가입하다 artinya bergabung atau masuk menjadi anggota. Opsi kedua, 좋다, bagus. Opsi ketiga, 자다, tidur. Opsi keempat, 들다, masuk, datang, muncul, memerlukan. Jadi tergantung konteks kalimatnya ya 여러분. 들다 itu artinya banyak sekali. Nah, yang bisa masuk dalam kata bohong, maam, jam. 네, 4번입니다. 들다. 보험에 들다, bergabung pada asuransi atau menjadi anggota asuransi. 마음에 들다, masuk ke hati alias cocok atau sesuai dengan selera. Kemudian 잠이 들다 artinya tertidur. Next, 4번. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Apa lawan kata dari kata berikut? Jadi 반대말 itu artinya lawan kata. Di sini ada kata 잠자다, artinya tidur. Lawan katanya, nih, opsi pertama 일어나다, bangun. Opsi kedua 얻다, mendapat. Opsi ketiga 입학하다, masuk sekolah. Opsi keempat 취소하다, mengcancel, membatalkan. Lawan kata dari 잠자다, tidur, 일어나다, bangun. 5번에서 8번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. 5번, 주말에 시내에 가서 바지를 사는데. 주말에, pada akhir pekan, 시내에 가서. Saya pergi ke pusat kota, so lalu 바지를 사는데. Saya telah membeli celana panjang. Tetapi 조금 큽니다. agak kebesaran, agak besar. 조금 크다, agak besar. 그래서, maka, 오늘 hari ini 작은 것으로, ro-nya itu dengan, kot di sini mewakili kata celana, 작은 yang kecil. Saya ulang, 그래서, maka, 오늘 hari ini, 작은 것으로 dengan celana yang lebih kecil,
뭐뭐뭐뭐를 하려고 합니다. bermaksud. Jadi saya ulang ya. Jumaре sine 가서 바지를 사는데 saya telah membeli celana panjang tetapi 조금 큽니다. agak besar, agak kebesaran. 그래서 maka 오늘 hari ini 작은 것으로 뭐뭐뭐뭐를 하려고 합니다. Maka hari ini saya bermaksud titik-titik dengan yang kecil. Nah, di sini ada kata kunci 조금 큽니다, agak kebesaran dengan 작은 것으로, dengan yang kecil. Opsi pertama bukuan, menyimpan. Jadi bukuan hada ya, hadanya nempel di soal. Opsi kedua 반품, 반품 hada meretur. Opsi ketiga wanbul, meretur. Opsi keempat 교환, 교환 hada menukar barang. Nah, karena tadi dia mengatakan agak kebesaran, terus dia bermaksud titik-titik dengan yang kecil. Maka 정답은 4번입니다. 교환하다, menukar. Mari kita ulang 여러분. 주말에 시내에 가서 바지를 사는데 pada akhir pekan saya telah pergi ke pusat kota lalu telah membeli celana panjang. Tetapi 조금 큽니다, agak kebesaran. 그래서 maka 오늘 hari ini 작은 것으로 환불을 하려고 합니다. Saya bermaksud menukarnya dengan yang kecil. Jadi 교환하다 itu seperti itu, menukar barang. Misalnya kita membeli barang kok agak kebesaran, mau kita tukar dengan yang kecil. Jadi 교환하다 itu seperti itu ya 여러분, menukar barang. Misalnya kita membeli barangnya kok agak kebesaran, mau kita tukar dengan yang lebih kecil, itu namanya 교환하다, menukar barang. Kalau wanbulhada itu bagaimana? Wanbulhada itu menukar barang dengan uang, jadi kita menguangkan kembali. Jadi kalau yang wanbulhada itu yang kayak gimana? Wanbulhada itu ketika kita membeli barang, terus kita kembalikan, kita minta uang kita kembali, itu namanya wanbulhada. Menguangkan kembali, seperti itu 여러분. Oke, next 6번. 한국에 자동차가 만나서 뭐뭐뭐뭐가 되면 좋을 것 같습니다. 한국에 di Korea 자동차가 만나서 karena banyak mobil 뭐뭐뭐뭐가 되면 면 itu jika gadwe menjadi. Jadi di Korea itu karena banyak mobil, jika saya menjadi titik-titik 좋을 것 같습니다. Sepertinya bagus. Jadi kata kuncinya di 자동차가 만나서, karena banyak mobil. Kemudian optionnya hanya berupa profesi ya. Option pertama 조리사, koki. Option kedua 미용사, penata rias. Option ketiga 상담사, petugas konsultasi. Option keempat jongbisa, mekanik atau teknisi. Hubungannya dengan banyak mobil, berarti profesinya yang mana yang nyambung 여러분? jongbisa, mekanik. Mari kita masukkan ke dalam kalimat. 한국에 자동차가 만나서, karena di Korea itu banyak mobil, jongbis가 되면, jika saya menjadi mekanik, 좋을 것 같습니다. Sepertinya bagus. 네, seperti itu 여러분. Next, 7번. 점심을 먹은 후에 오후 작업할 때는, kita tikan dari situ. Ketika kita bekerja di siang hari setelah makan siang, 항상 selalu 졸립니다, mengantuk. 그래서 maka 졸음을 뭐뭐뭐뭐 작업을 하니까, nika itu karena. Maka karena bekerja titik-titik 졸음, mengantuk, 가끔, kadang-kadang, 위험할 때가 있습니다. Kadang-kadang ada saat yang membahayakan ya. Jadi 위험할 때 itu berbahaya. Nah, di sini ada kata kunci 졸음, ngantuk gitu ya, kantuk, titik-titik kantuk. Option pertama 말리면서, 면서 itu sambil, 말리다 artinya apa 여러분? Mengeringkan. Option kedua 늘리면서, sambil, 늘리다, meningkat. Option ketiga 참으면서, sambil menahan. Jadi 참다 itu menahan. Option keempat 도우면서, sambil membantu. 정답은 3번입니다. 점심을 먹은 후에 오후 작업할 때는,
ketika bekerja pada siang hari setelah makan siang, 항상 졸립니다. selalu mengantuk. 그래서 maka 졸음을 참으면서 작업하니까 karena bekerja sambil menahan kantuk, kadang-kadang 위험할 때가 있습니다. Ada saat-saat yang membahayakan atau ada saat-saat yang berbahaya ketika kita bekerja sambil menahan kantuk. Oke, next 8번. 물건을 택배로 보낼 때는 ketika mengirim barang dengan menggunakan layanan paket, 뭐뭐뭐뭐를 받아야 합니다. Kita harus menerima titik-titiknya. 그래야 harus seperti itu. 배송 경로를 확인할 수 있습니다. Dari belakang, 리을 수 있습니다 itu rumus bisa, 확인하다 mengecek, 경로, rute atau proses dari 배송, pengirimannya. Saya ulang sekali lagi. 물건을 택배로 보낼 때는 ketika mengirim barang dengan menggunakan layanan paket, 뭐뭐뭐뭐를 받아야 합니다. Kita harus mendapatkan titik-titiknya. 그래야 harus seperti itu. 배송 경로를 확인할 수 있습니다. Supaya kita bisa mengecek rute atau proses dari pengirimannya. Kita harus menerima apa sih supaya kita bisa mengecek jalur atau rute si pengirimannya. Opsi pertama 주소, alamat. Opsi kedua 원서, surat lamaran, surat permohonan. Opsi ketiga 신분증, kartu identitas. Opsi keempat 운송장, si pengiriman. Berarti yang mana ya 여러분? 운송장, 4번입니다. Mari kita masukkan ke dalam soalnya. 물건을 택배로 보낼 때는 ketika mengirim barang dengan layanan paket, 운송장을 받아야 합니다. Kita harus mendapatkan resi pengirimannya. 그래야 harus seperti itu. 배송 경로를 확인할 수 있습니다. Harus seperti itu supaya bisa mengecek rute atau proses dari pengiriman barang kita. Nih, seperti itu ya 여러분. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita lanjutkan. 9에서 12번 다음 질문에 답하십시오. Dari nomor 9 sampai 12 jawablah pada pertanyaan berikut. 9번 다음 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah penjelasan yang benar dari tanda berikut. Oke, jadi kita cari 맞게 설명한 것. Penjelasan yang benar. 15세는 할인을 받을 수 있습니다. Jadi C di sini menunjukkan umur ya 여러분. Jadi umur 15 tahun bisa mendapatkan diskon. Jadi 할인 itu diskon. Nah, di dalam tabel di samping ini nggak ada yang menunjukkan kata diskon sama sekali 여러분. Maka opsi pertama 틀렸어요. salah. opsi kedua 8시에 세 번째 영화가 시작됩니다. Akan dimulai filmnya pada jam 8 pada pemutaran yang ketiga. Jadi 세 번째 itu ketiga. Jadi intinya akan dimulai film yang ketiga pada pukul 8. 틀렸어요? 네, 틀렸어요. Ketiganya itu benar, samhui itu ketiga, tetapi di sini jamnya 18. Jam 18 itu bukan jam 8 tetapi jam 6 ya 여러분. Maka 2번 틀렸어요. nomor 2 juga salah. 3번 이 영화는 4층에서 볼 수 있습니다. Film ini bisa dilihat di lantai 4. 아니에요. salah. Jadi angka 4 di sini bukan menunjukkan lantai. 1 di situ tuh menunjukkan lajur ke belakang kayak gitu, lajur, sedangkan iol itu menunjukkan baris. Kemudian bon itu menunjukkan tempat duduk. Jadi itu menggambarkan tempat duduknya itu nomor 14, baris keempat, lajur keempat. Jadi bukan lantai. Oke, maka jawabannya otomatis sabon ya. Mari kita lihat. Bisa melihat film pada tanggal 21 bulan 1. Ini 맞아요, benar. Dapatnya di mana 여러분? 여기서. 네. 2021년 1월 20일의 목요일. 네. Jadi pada tanggal 21 bulan 1 hari Kamis nih. 잘했습니다. Next. 10번. 안내도의 설명으로 많은 것을 고르십시오.
Pilihlah hal yang benar dengan penjelasan dari informasinya. Option pertama, 운동화를 사기 위해서는. jadi 기 위해서는 itu untuk. 운동화를 사기 위해서는 untuk membeli sepatu olahraga 3층으로 가야 합니다. harus pergi ke lantai 3. Salah ya, 틀렸어요. 네, perhatikan di sini ada 스포츠 의류. 의류 itu artinya pakaian. 스포츠 의류, pakaian olahraga. Bukan di lantai 3, tapi coba Anda lihat di situ di lantai 4. Option kedua, 화장품을 사려면. 려면 itu jika bermaksud. Jika bermaksud membeli 화장품, kosmetik, 여성 의류 위층으로 가야 합니다. 가야 합니다, harus pergi. 으로, ke, 층, lantai, 위, atasnya. Jadi ke lantai atasnya 여성 의류, pakaian wanita. Nah, coba Anda lihat untuk 화장품 di mana? 여기서. Apakah harus ke lantai atasnya pakaian wanita? 아니에요. Justru di lantai bawahnya pakaian wanita ya. Perhatikan yang 여성 의류, pakaian wanitanya ada di lantai 2, 화장품nya ada di lantai 1. Maka bukan di lantai atasnya pakaian wanita, tapi di lantai bawahnya harusnya. Maka ini juga 틀렸어요, salah. Option ketiga, 식사할 수 있는 곳은. Dari situ kita mengartikan 곳은, tempat yang bisa untuk makan. Jadi gitu ya, 식사할 수 있는 곳은 tempat yang bisa untuk makan. 지하 1층과 5층입니다. Ada di lantai 1 bawah tanah dan lantai 5. 맞아요, ini benar. 식당nya ada di lantai 1 bawah tanah dan ada di lantai 5. Tempat yang bisa makan otomatis ke 식당, ke restoran ya. Nih, maka ini jawabannya. Kita lihat yang option keempat, kenapa salah? 스포츠 의류 매장 아래층에서. Di lantai bawahnya kios pakaian olahraga, 아이들의 옷을 살 수 있습니다. Kita bisa membeli baju anak. Apakah benar? Baju anak bisa dibeli di bawahnya toko olahraga? 아니에요. 1 lantai. Baju anak itu 아동 의류, pakaian anak. Nih. Maka harusnya lantai yang sama, bukan lantai di bawahnya. Nih. Oke, berikutnya 11번. Pertanyaannya, 다음 그래프의 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan mengenai grafik berikut? Jadi kita cari 맞는 것, hal yang benar. Sudah ada kuncinya di situ, nggak apa-apa ya 여러분, kita bahas satu-satu. Option pertama, 공사장에서 일하는 외국인 근로자가. Perhatikan dari situ, pekerja asing yang bekerja di 공사장, tempat konstruksi, 가장 paling 적습니다, sedikit. Jadi saya ulang lagi. 공사장에서 일하는 외국인 근로자가, pekerja asing yang bekerja di tempat konstruksi, 가장 paling 적습니다, sedikit. Tempat konstruksi di mana 여러분? 네, 여기에서. Di situ ada 18%, 18%. Apakah paling sedikit? 아니에요, tidak. Maka 1번 틀렸어요. Nomor 1 salah. Option kedua, 양식장에서 일하는 외국인 근로자가, pekerja asing yang bekerja di 양식장, tempat budidaya ikan, 농장보다, daripada yang di pertanian, 많습니다, lebih banyak. Jadi saya ulang lagi, 양식장에서 일하는 외국인 근로자가, pekerja asing yang bekerja di tempat budidaya ikan, 농장보다 많습니다, lebih banyak daripada yang di tempat pertanian. Perhatikan yang 양식장 ada 7%, 7%, 농장 ada 10%. Apakah yang dibudidayakan lebih banyak? 아니에요, lebih sedikit ya. Maka 틀렸어요. Option ketiga, 공사장과 양식장에서 일하는 외국인 근로자 수가, 수 itu jumlah. Jadi su kita tarik ke depan.
Jumlah pekerja asing yang bekerja di budidaya ikan dan tempat konstruksi 같습니다. sama. Apakah sama untuk budidaya ikan dan tempat konstruksi? 아니에요. Tidak sama ya. Budidaya ikan alias yang sikjang ada 7%, 7%, sedangkan 공사장 tempat konstruksi 18%. Maka tidak sama. 정답은 4번입니다. jawabannya nomor 4. 절반 이상의 외국인 근로자가 pekerja asing lebih dari setengahnya 공장에서 일합니다. Jadi 절반 이상 itu separuh lebih. 절반 itu separuh, 이상 itu lebih. Jadi lebih dari separuh pekerja asing itu bekerja di 공장, pabrik. 맞아요. Ada berapa 공장? 65%, 65%. Lebih dari setengah ya, karena kalau yang dianggap setengah itu 50%. Oke. Next, 12번. 다음 안내문의 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan informasi berikut? Jadi kita cari 많은 것, hal yang benar. Option pertama, 매월 네 번째 월요일에만 진료를 합니다. Kita artikan dari belakang ya. 진료를 합니다. mengadakan pengobatan hanya 월요일에 pada hari Senin 네 번째 keempat 매월 setiap bulannya. Jadi 매월 setiap bulannya. Jadi arti opsi pertama adalah mengadakan pengobatan atau memberikan pengobatan hanya pada hari Senin keempat di setiap bulannya. Ini 틀렸어요. salah. Bukan hari Senin, bukan 월요일, tapi 일요일. Next, 2번. 한 달에 한 번 무료로 진찰을 받을 수 있습니다. Kita artikan dari belakang, 받을 수 있습니다. Bisa mendapat 진찰, pemeriksaan medis, 무료로, dengan gratis, 한 번, satu kali, 한 달에, dalam satu bulan. Betul ya, 무료 진료. Pengobatan gratis. Kemudian satu kali atau enggak dalam satu bulan? Iya, satu kali. Yang barusan kita bahas itu di bagian sikan, yaitu pada hari Minggu keempat di setiap bulannya. Berarti cuma satu kali dalam sebulan ya, gratis. Maka 정답은 2번. Option ketiga, kita bahas kenapa salah. 이가 아픈 사람도, orang yang giginya sakit pun 무료로 치료를 받을 수 있습니다. Bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Jadi I itu artinya gigi ya. 이가 아픈 사람도, orang yang giginya sakit pun 무료로 치료를 받을 수 있습니다. Bisa mendapat pengobatan secara gratis. Ada apa aja polinya? 외과, poli bedah, 내과, poli dalam, 피부과, poli kulit. Maka untuk poli gigi kan nggak ada, maka tidak bisa ya untuk memeriksa gigi. Kalau poli gigi kan 치과 ya, 여러분. Di sini nggak ada 치과, maka opsi ketiga 틀렸어요. Jadi kita nggak bisa periksa gigi ya otomatis. Opsi keempat, 외국인 등록증이 없으면, jika tidak ada ID card atau alien card alias kartu identitas orang asing, 이증 강당으로 가면 됩니다. Kita artikan dari belakang, 면 됩니다 itu cukup, ga pergi. Cukup pergi 으로 ke 강당, aula 이증. Lantai 2. Nah, mari kita lihat untuk masalah kartu orang asing adanya di mana? Di paling bawah. 외국인 등록증 꼭 가져오시기 바랍니다. Kita artikan dari belakang ya. Sigi baramnida itu artinya ki baramnida itu artinya dimohon, 가져오시다 membawa datang. Kok itu harus. Jadi dimohon Anda harus membawa datang 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing atau alien card, seperti itu. Maka nomor 4 틀렸어요 karena dia mengatakan jika tidak ada kartu registrasi orang asing, Anda cukup pergi ke aula lantai 2. 아니에요. Kita harus membawa 여러분. Tidak ada keterangan seperti di option keempat. Maka 정답은 2번입니다. 한 달에 한 번 무료로 진찰을 받을 수 있습니다.
bisa mendapatkan perawatan medis dengan gratis 1 kali dalam 1 bulan, yaitu pada hari Minggu keempat di setiap bulannya. 네. Next, 13번에서 14번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. 13번, Tika bertanya, 발가락에 상처가 나는데. 발가락 adalah jari kaki. 발가락에 상처가 나는데. 상처 itu luka, nada itu muncul. 발가락에 상처가 나는데. Pada jari kaki saya telah muncul luka atau telah terjadi luka. 어떻게 해야 할까요? Saya harus bagaimana? Na berkata, 여기 앉아보세요. Cobalah duduk di sini. Jadi di situ ada kata 앉아보세요. Anta itu duduk, 해보세요 rumus cobalah. 여기 앉아보세요. Silahkan Anda duduk di sini. 주사를 뭐뭐뭐뭐. 주사 itu suntikan. 그 다음에는 setelah itu 반창고를 붙여야 합니다. Harus menempelkan 반창고, plester. Nah, kata kuncinya adalah di kata jusa aja ini sebenarnya ya Robun. Jadi teman-teman tadi nggak perlu membaca panjang kali lebar seperti saya tadi. Cukup, bagian kosongnya di sini nih, objeknya jusa. Jusa itu suntikan. Kalau suntikan tuh diapain? Option pertama, 바르세요. 바르다 itu artinya mengoleskan. Kan nggak mungkin ya mengoleskan suntikan. Option kedua, 맞으세요. 맞다 itu artinya menerima. Menerima seperti suntikan, akupuntur, dan lain-lain. Punya arti lain nggak, Sam? Otomatis banyak artinya, cuman di konteks ini ketika jusa를 맞다 itu artinya menerima suntikan. Nih, kayak gitu ya. Option ketiga 붙이세요. 붙이다 itu menempelkan. Option keempat 자르세요. 자르다 itu memotong. 네, maka 정답은 2번입니다. 네, mari kita ulang secara keseluruhan. 발가락에 상처가 나는데 pada jari kaki saya telah muncul luka. 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? Saya harus bagaimana? 여기 앉아보세요. Silakan duduk di sini. 주사를 맞으세요. Anda akan menerima suntikan. 그 다음에는 kemudian atau setelah itu 반창고를 붙여야 합니다. Saya harus menempelkan plester. Next, 14번. 오늘 회사에 뭐뭐뭐뭐 갑자기 비가 왔습니다. Hari ini titik-titik 회사에 ke perusahaan 갑자기 tiba-tiba 비가 왔습니다. turun hujan. 비가 많이 와서 karena turun hujan deras. 서둘러 itu dengan gelagapan gitu ya. Saya dengan gelagapan gugup. 우산을 샀어요. Membeli payung kemudian 샀어요. 샀어요 dari kata 쓰다, memakai. Jadi 우산을 샀어요. Saya membeli payung lalu memakainya. Jadi intinya orang ini mengatakan, hari ini saya titik-titik ke perusahaan, lalu tiba-tiba hujan datang. 비가 많이 와서 karena turun hujan deras, 서둘러 dengan gugup dengan gelagapan 우산을 샀어요. Saya membeli payung lalu memakainya. Nah, di sini ada kata 갑자기, tiba-tiba. Ini juga merupakan kata kunci, kita harus memilih yang mana ya, Robun. Option pertama, 출근해서, berangkat kerja lalu. Bisa juga karena berangkat kerja, tergantung konteks kalimatnya ya. Option kedua, 출근하다가. Daga itu di tengah-tengah, titik lalu. Jadi di tengah-tengah kita melakukan sesuatu, belum selesai, lalu muncul hal lain. Lalu tiba-tiba muncul hal lain, seperti itu. Option ketiga, 출근하니까, nika, karena berangkat kerja. Option keempat, 출근하려고, 려고 itu bermaksud berangkat kerja. 정답은 2번입니다. Nah, mari kita masukkan. 오늘 회사에 출근하다가, hari ini di tengah-tengah saya berangkat kerja ke perusahaan atau pas saya berangkat kerja ke perusahaan, 갑자기 tiba-tiba 비가 왔습니다. Turun hujan. Orangnya ini sudah nyampe ke perusahaan belum ya Robun? Belum, di tengah-tengah ya. Jadi dia masih di tengah-tengah perjalanan ke perusahaan, tiba-tiba turun hujan. Karena hujannya deras ya dia
bergegasnya itu kayak kelabakan langsung beli payung lalu dipakai gitu ya Robun. Nah, turun hujan itu kan sesuatu hal yang kayak tiba-tiba atau tidak direncanakan ya. Maka ke daga. Nah, bedanya dengan kalau yang heso sem misalnya. Lalu gitu, kalau yang pakai heso ini begini. Kalau yang ao heso itu berkaitan erat ya Robun. Misalnya, yori heso mokoyo. Memasak lalu dimakan. Jadi masakannya tadi ya yang dimakan itu. Kayak gitu. Jadi udah selesai dimasak lalu dimakan. Kemudian 옷을 사서 saya membeli baju lalu 부모님께 보냈어요. Telah saya kirimkan ke orang tua. Yang dikirim ya bajunya tadi. Jadi lalunya itu berkaitan erat. Memasaknya lalu dimakan. Membelinya lalu dikirim. Begitu ya Robun. Dan harus sudah selesai yang di depan. Sedangkan yang daga ini kalimat yang depan atau tindakan yang di depannya itu belum selesai tapi muncul hal lain. Kayak gini misalnya. 일하다가 pas di tengah-tengah saya bekerja, 손을 다쳤어요. Tangan saya terluka. Nah, ini kan belum selesai bekerjanya. Kan seperti itu, di tengah-tengah masih kerja, tiba-tiba tangannya terluka. Seperti itu. Contoh yang kedua, 시장에 가다가 pas di tengah-tengah, jadi boleh pas, ketika, atau di tengah-tengah gitu. Pas saya pergi ke pasar atau di tengah-tengah saya pergi ke pasar, jadi orang ini belum nyampe ke pasar ya Robun. Di tengah-tengah saya pergi ke pasar, 친구를 만났어요. Tiba-tiba saya bertemu teman. Jadi nggak sengaja ketemu temannya. Berarti orang ini ketemu temannya di mana? Di tengah-tengah perjalanan dia mau pergi ke pasar. Dia belum nyampe pasar ya Robun. Jadi daga itu seperti itu. Di tengah-tengah kita melakukan sesuatu belum selesai muncul hal lain. Nah, maka untuk kondisi seperti di nomor 14 itu yang daga. Di tengah-tengah berangkat kerja, belum nyampe kantor, belum nyampe perusahaan, tiba-tiba turun hujan. Maka orang ini terus membeli payung terus dipakai. 알겠습니까? 네. 15번, 16번. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. Bacalah tulisan berikut, lalu jawablah pada pertanyaannya. Pertanyaan nomor 15. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang sama dengan isi tulisan ini? Kita cari 같은 것, hal yang sama. Option pertama. 동생은 테니스를 보러 경기장에 갔습니다. 동생은 adik, kemudian kita artikan dari belakang, 갔습니다, telah pergi. Ke 경기장, tempat pertandingan. 러, untuk. 보, melihat. tenis. Saya ulang ya, arti opsi pertama. 동생은 테니스를 보러 경기장에 갔습니다. Adik telah pergi ke tempat pertandingan untuk melihat tenis. Kita cari di sini. 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데, 동생은 adik, kemudian kita tarik ke belakang. 고 있었는데, sedang, 보다, melihat 경기 pertandingan. 경기장에서 di tempat pertandingan tenis. Maka 1번 맞아요. Adik sedang menonton pertandingan di tempat pertandingan tenis. Otomatis adik telah pergi ke tempat pertandingan untuk menonton tenis, kan seperti itu. Opsi kedua kenapa salah? Kita lihat. 저는 박수를 치면서 동생의 모습을 보았습니다. 저는 saya 박수를 치면서 itu sambil 박수를 치다 itu bertepuk tangan. 동생의 모습을 보았습니다. Telah melihat 모습, penampilannya 동생, adik. Jadi arti opsi kedua adalah saya telah melihat penampilannya adik sambil bertepuk tangan. Siapa yang bertepuk tangan? Bukan saya tapi adiknya tadi. Coba kita lihat di sini. Nih. Tadi kan kalimat di depannya yang bagian saya garis merahi pertama, dia mengatakan 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데 adik saya sedang melihat pertandingan di tempat pertandingan tenis. 박수를 치면서 웃고 있었어요. Jadi ini masih adiknya tadi yang dibicarakan.
박수를 치면서 sambil bertepuk tangan 웃고 있었어요. Dia sedang utah, tertawa, seperti itu ya. Maka 2번 salah. Salahnya di mana? 저는. Jadi yang bertepuk tangan bukan 저는 tapi adiknya. 3번 전에도 sebelumnya pun 텔레비전에서 동생의 모습을 보았습니다. 전에도 sebelumnya pun, kemudian kita tarik ke belakang, 보았습니다. Saya telah melihat moseb, penampilan 동생의 adik, penampilannya adik, tampilannya adik, 텔레비전에서, di televisi. Ini juga salah ya, karena dia melihatnya baru pertama kali 여러분. Coba kita lihat yang saya garis merah ini ya. 동생의 모습을 텔레비전에서 본 것은 처음이었어요. Dari belakang, 처음이었어요. 처음, pertama kalinya. 본 것은 melihat television에서, di televisi, 동생의 모습, tampilannya adik. Jadi saya tuh baru pertama kali melihat penampilannya adik di televisi. Ya, tapi penampilan di sini bukannya adik tampil ngapain, cuma melihat sosoknya adik di televisi gitu ya. Maka di opsi ketiga salah, karena opsi ketiga ada kata 전에도, sebelumnya pun gitu ya. 전에도, sebelumnya pun gitu ya. Saya pernah melihat tampilannya adik di televisi. Padahal di teks mengatakan 처음이었어요, pertama kalinya. opsi keempat, 저는 오늘 테니스 경기장에서 테니스를 보았습니다. Saya hari ini telah melihat tenis di tempat pertandingan tenis. Salah ya, yang melihat tenis bukan saya tapi adik. Seperti itu. Jadi si orang ini melihat adiknya di televisi sedang nonton pertandingan tenis. Jadi si orang ini tidak menonton tenis di tempat pertandingan tenis. Gyeonggijang itu tempat pertandingannya. Orang ini nontonnya di televisi 여러분. Kemudian dia melihat adiknya di dalam televisi itu sedang menonton pertandingan tenis tadi di tempat pertandingannya. Maka 4번 틀렸어요 ya, salah. Dia tidak menonton di tempat pertandingannya tapi hanya menonton di televisi. Kemudian dia malah melihat adiknya di televisi itu sedang menonton si adiknya itu. Oke, next. 16번. Kita masih cari yang benar. Opsi pertama, 바쁠 때는, ketika sibuk, 저녁 7시까지 일합니다. Bekerja sampai jam 7 malam. Nah, dapatnya di sini 여러분. Ada kata 보통, biasanya 아침 9시에, pada jam 9 pagi, 출근해서, masuk kerja, lalu 저녁 7시까지 일합니다. Bekerja pada jam 7 petang. Itu biasanya, bukan pas sibuk. Sedangkan 일이 많을 때는, ketika banyak pekerjaan, 밤 늦게까지 일하기도 하는데. 일하기도 하는데, sering bekerja juga, 밤 늦게까지, sampai larut malam. Jadi ketika sibuk itu sama dengan ketika banyak pekerjaan. Bukan sampai jam 7, tetapi 밤 늦게까지, sampai larut malam. Kalau yang sampai jam 7 itu hanya 보통, biasanya, secara umumnya aja. Sedangkan 일이 많을 때는, ketika banyak pekerjaan, 밤 늦게까지, sampai larut malam. Maka opsi pertama 틀렸어요 ya, karena 바쁠 때는, ketika sibuk itu sama dengan ketika banyak pekerjaan. Oke, opsi pertama salah. Opsi kedua, 이 공장은, pabrik ini, 주말에, pada akhir pekan, 일을 하지 않습니다. 일을 하지 않습니다. 지안 itu tidak, maka 일을 하지 않습니다, tidak bekerja. Kita ulang opsi kedua. 이 공장은 주말에 일을 하지 않습니다. Pabrik ini pada akhir pekan tidak bekerja. Bekerja 여러분, dapatnya di mana? 여기서. 월요일부터 토요일까지, dari Senin sampai hari Sabtu, 일하며. Dari Senin sampai hari Sabtu, 일하며, bekerja. Nah, 토요일 itu hari Sabtu itu akhir pekan atau bukan? Akhir pekan. Maka opsi kedua mengatakan bahwa pada akhir pekan tidak bekerja. 틀렸어요, salah. Opsi ketiga, 야근을 해도, 야근 itu lembur. 야근을 해도, meskipun lembur, 받는 월급이 gaji bulanan yang diterima 같습니다. sama. Ini juga salah 여러분. Dapatnya di mana? 여기서.
그때는 pada saat itu atau ketika itu 야근 수당을 지급합니다. 지급합니다 itu memberikan atau membayarkan gitu ya. Memberikan 야근 수당. Tunjangan lembur. Jadi kalau diberikan tunjangan lembur otomatis gajinya nggak sama. Kalau gajinya sama itu baik lembur maupun nggak lembur ya gajinya segitu. Itu maksudnya gitu di option ketiga itu ya. Option ketiga kan mengatakan meskipun lembur gaji yang diterima sama. Sedangkan di sini tadi ada kata ketika itu tadi kan ini kalimat yang mengatakan banyak pekerjaan kan di atasnya tadi. Ketika itu, jadi ketika itu akan memberikan tunjangan lembur. Maka kalau diberikan tunjangan lembur otomatis gajinya tambah, nggak sama. Maka opsi ketiga juga salah. Opsi keempat, hanen iren, pekerjaan yang dilakukan 보통 biasanya 제품을 상자에 넣어서 memasukkan produk ke kardus lalu 운반합니다. mengangkutnya. 맞아요. dapatnya di mana? 여기에서 주로 itu sama dengan 보통. biasanya 하는 일은 pekerjaan yang dilakukan 부품을 조립하거나 merakit komponen 거나 atau 제품을 상자에 담아서 담다 itu sama dengan nota, memasukkan produk ke kardus atau lalu 운반하는 일합니다. bekerja mengangkutnya. 정답은 4번. Next, 17번, 18번. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah 무엇에 대한 글인지, tulisannya tentang apa. Mari kita baca bersama-sama. 장고에 지은지, 지은지 dari kata 짓다, membangun. 장고에 지은지, membangun gedungnya. 얼마 되어서, karena sudah lama. 비가 오면, jika turun hujan, 물이, airnya, 셉니다. rembes atau airnya bocor, airnya rembes. 그래서 maka 지난 주말에 pada akhir pekan yang lalu 짱고 지붕을 수리하고 memperbaiki 짱고 지붕 atap gudang 고 dan 페인트 칠도 새로 했습니다. telah mengecat juga dengan yang baru. Maka ini tentang apa ya Robun? Opsi pertama bosu. Bosu itu perbaikan yang kayak renovasi seperti itu. Opsi kedua 변경, pindah, 제조, manufaktur atau pengolahan, produksi seperti itu. Opsi keempat 보관, penyimpanan. 정답은 1번입니다. Udah jelas ya kalau ini kenapa? Karena ada kata 수리하다 tadi memperbaiki ya. Memperbaiki 짱고 지붕 tadi, atap gudang dan 페인트 칠도 새로 했습니다. Mengecat juga dengan yang baru, maka tentang 보수, perbaikan. Next, 18번. 외국인 근로자는 pekerja asing 반드시 입국 전 근로계약을 체결한 사업장에서 일해야 하며. Kita berhenti di situ ya. Tadi ada kata 반드시 itu harus, kemudian kita tarik ke belakang 일해야 하며, harus bekerja, 사업장에서 di tempat kerja, 체결한 yang telah menetapkan atau yang telah menandatangani 근로계약 kontrak kerja 전 sebelum 입국 masuk ke negara Korea. Jadi saya ulang, pekerja asing harus bekerja di tempat kerja yang telah menandatangani kontrak kerja kita sebelum kita masuk ke negara Korea. Jadi kita harus bekerja di mana? Di pabrik yang telah menerbitkan SLC ke kita. Seperti itu ya. Kan sebelum kita masuk ke negara Korea itu kita sudah dapat SLC ya, standar labor kontrak. Lah itu namanya pabrik yang telah menandatangani kontrak kerja kita sebelum kita masuk ke Korea, itu pabrik yang pertama kali menurunkan SLC. lalu 다른 사업장에서 일해서는 안 됩니다. 일해서는 안 됩니다. Tidak boleh bekerja 사업장에서 di tempat kerja 다른 yang lain. Kalimat kedua, daman, akan tetapi. Jadi daman, akan tetapi, 정상적으로 일하기 어려운 경우에만, hanya apabila Anda sulit bekerja, 정상적으로, secara normal,
관할 지역 고용노동부 고용센터를 통하여 사업장 이동이 가능합니다. Kita artikan dari belakang, 가능합니다 itu memungkinkan. Itung, pindah, saopjang, tempat kerja, 를 통하여, melalui, 고용노동부 고용센터, job center dari Kemenaker, 관할 지역, wilayah setempat. Maka ini tentang apa ya Robot? Coba saya ulang ya, arti secara bahasa Indonesianya aja. Jadi pekerja asing itu harus bekerja di tempat kerja yang telah menandatangani kontrak kerja kita sebelum kita masuk ke Korea. Lalu, kita tidak boleh bekerja di tempat kerja yang lain. Akan tetapi, Anda boleh atau Anda memungkinkan untuk pindah tempat kerja melalui job center dari Kemenaker wilayah setempat. Opsi pertama, 근로 계약 기간, masa kontrak kerja. Opsi kedua, 근로 계약 연장, perpanjangan kontrak kerja. Opsi ketiga, 사업장 변경 제한, batasan pindah tempat kerja. Opsi keempat, 사업장 변경 서류, dokumen pindah tempat kerja. 정답은 3번입니다. 사업장 변경 제한, pembatasan pindah tempat kerja. Jadi intinya pembatasan pindah tempat kerjanya di mana tadi loh. Kita itu boleh pindah hanya jika kita memang tidak bisa lagi atau sulit bekerja secara normal di tempat kerja itu. Sulit bekerja secara normal itu maksudnya ya ketika ada penunggakan gaji, itu udah nggak normal lagi kan gitu. Atau pabriknya bangkrut, kemudian misalnya lagi ada kekerasan, itu namanya sudah tidak normal. Ada pelecehan seksual dan lain-lain. 네. Next. 19번, 20번 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut. 월급에서 매달 실제로 내야 할 세금 잔액을 연말에 계산하여. Jadi kita artikan dari situ ya, 계산하여, tarik ke depan. Menghitung pada akhir tahun. 잔액 itu saldo atau sisa sekem pajak. 내야 할 yang harus dibayarkan, 실제로 sebenarnya, 매달 di setiap bulannya, 월급에서 dari gaji. Ya, lalu 다음 해에 완급해야 주거나 추가로 납부하도록 하는 제도입니다. 오케이, 19번. 월급에서 매달 실제로 내야 할 세금 잔액을 연말에 계산하여 다음 해에 완급해주거나 추가로 납부하도록 하는 제도입니다. Kita artikan dari belakang. Kemudian kita artikan dari belakang ya, 제도입니다 adalah sistem. Kemudian kita ambil dari tengah, 계산하여. Coba dicari dulu 계산하여. Kita tarik ke depan. Jadi adalah sistem yang 계산하다 itu menghitung 연말에 pada akhir tahun. 잔액 sisa sekem pajak 내야 할 yang harus dibayarkan 실제로 sebenarnya. 매달 di setiap bulannya 월급에서 dari gaji bulanan kita. Ya, kemudian dalam 해 pada tahun berikutnya 완급해주고 완급해주 akan dikembalikan kona atau 추가로 납부하도록 하다. Atau kita disuruh untuk 납부하다 itu membayar 추가로 tambahannya. Jadi maksudnya di sini adalah ini merupakan sistem perhitungan pajak di akhir tahun mengenai sisa pajak yang harus kita bayarkan sebenarnya di setiap bulannya itu dari gaji bulanan kita. Jadi gitu. Kalau nanti memotong di setiap bulannya itu kok dari kantor memotongnya kebanyakan, kita akan 완급주다 dikembalikan. Tetapi jika memotong di setiap bulannya itu kok kurang, maka kita harus 추가로 납부하다, membayar tambahannya. Nah, ini tentang apa? Opsi pertama 최저임금, upah minimum. Opsi kedua 세금 공제, potongan pajak. Opsi ketiga 고용허가, izin kerja. Opsi keempat 연말 전상. Opsi keempat 연말 정산, pajak akhir tahun. Maka 정답은 4번입니다. Tadi kan ada kata 연말 ya, akhir tahun, yaitu kata kuncinya ya 여러분. Jadi artinya seperti ini.
Ini adalah sistem perhitungan pajak pada akhir tahun mengenai sisa uang pajak yang harus dibayarkan sebenarnya di setiap bulannya dari gaji bulanan Anda. Anda akan membayarkan tambahan pajak jika motong dari kantornya itu kurang, atau Anda akan mengembalikannya, atau Anda akan dikembalikan jika motong dari kantornya itu lebih setelah dihitung di akhir tahun. Jadi intinya gini, pajak per bulan itu orang kantor nanti memotongnya baru pendekatan dulu. Nanti di akhir tahun itu akan dihitung lagi secara rinci mengenai pajak yang dipotong per bulan dari gaji bulanan kita. Kalau kantor memotongnya kok ternyata kelebihan, karena memotongnya tadi kan baru pendekatan ya, kok lebih memotongnya dari pajak yang sebenarnya, dari silceronya, itu di tahun depannya biasanya di bulan 2 itu akan dikembalikan ke kita. Tapi kalau memotong per bulannya dikalkulasi selama setahun kok ternyata kurang, motong dari kantornya itu ada kurang, maka kita akan nyaur. Kita akan membayarkan tambahannya di tahun depannya. Biasanya di bulan 2 munculnya Yorobun. Oke, next. Nanti teman-teman bila ada beberapa kosakata yang tidak tahu silakan tanya di kolom komentar ya Yorobun. Isipon 자신을 소개하기 위해 자신의 이름, 작업, 주소, 연락처 등이 적혀 있는 종이입니다. Kita artikan dari belakang, 종이입니다 adalah kertas, 는 yang, 적혀 있다 bertuliskan, 등 seperti 연락처, kontak person, 주소, alamat, 작업, profesi atau pekerjaan, 이름, nama. Nama 자신의, nama diri sendiri. Nama diri kita sendiri. Jadi jasin itu diri sendiri, kiwihe itu untuk, sokihata memperkenalkan jasin diri sendiri. Nih, ini apa ya Robun? Kertas yang bertuliskan seperti kontak person, alamat, profesi atau nama dari diri sendiri untuk memperkenalkan diri. Nih, Myongham, kartu nama. Kalau opsi pertama, Sinbunjeng, kartu identitas. Myongham tadi kartu nama, 카드 kartu, 사원증 kartu kerja. 네, semoga bisa dipahami 여러분. 여기까지 끝났습니다. 감사합니다. jangan lupa like, subscribe, comment, share. 안녕.